Game Week 3 English Premier League udah kelar, dan sampai saat ini Manchester City dan Liverpool sama-sama duduk dingin di pucuk dengan Brighton dan Arsenal yang berada di peringkat 3 dan 4. Chelsea duduk di peringkat 10 dengan 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Dan MU hanya dapat 1 kemenangan tipis lawan Fulham sebelum kalah dari Wolves dan Liverpool. Sementara itu Everton dan Southampton masih jadi satu-satunya tim yang belum raih poin sama sekali di musim ini. Welcome ke Onside, dan di video hari ini kita bakal ngomongin tentang match-match di Game Week 3 English Premier League. Nah, sebelum masuk ke statistik-statistik pertandingan dan pemain, ada satu statistik yang kayaknya nggak kalah penting. Tahu nggak sih kalau misalkan lebih dari 90% dari kalian yang nonton video ini sekarang itu belum subscribe ke channel gue. Jadi kalau misalkan kalian suka sama kontennya, mungkin bisa bantu pencet tombol merah itu dan bantu untuk gue sampai ke 1000 subscriber. Sama kayak musim lalu, The Gunners gagal mendapatkan start sempurna, yaitu 3 kemenangan dalam 3 pertandingan pertama. Pertandingan lawan Brighton ini berakhir seri di 1-1 dengan sebuah kontroversi di kartu merah Declan Rice. Kesalahan dunk di lini belakang Brighton pada menit 38 membuahkan gol pembuka bagi Kai Havertz berkat lob manis dari Bukayo Saka. Di sini emang harus diakuin bahwa kegigihannya Saka membuahkan kesempatan ini sih. Terus juga Kai Havertz yang rasanya sejak pindah ke Arsenal jadi punya ketenangan yang lebih baik, terus juga composure-nya lebih oke, berhasil mencetak gol ini. Baru masuk 3 menit di babak kedua dan Declan Rice sudah mendapatkan kartu kuning keduanya, yang berarti dia harus mandi lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman setimnya. Kalau menurut gue emang pelanggaran ini harusnya dapat kartu kuning ya, karena memang dia itu memperlambat pengambilan bola mati. Tapi ya at the same time gue ngerasa ini cukup harsh sih, terutama di pertandingan itu, karena di awalnya di babak pertama tuh Joao Pedro juga melakukan hal yang sama dan dia nggak mendapatkan peringatan untuk hal ini. Coba kasih tau di kolom komentar, menurut lu layak nggak sih Declan Rice dikasih kartu kuning untuk pelanggaran ini? Menurutku sih sebenarnya layak-layak aja ya, emang pantas dapat kartu kuning, tapi ya seharusnya Joao Pedro di babak pertama juga dapat kartu kuning untuk insiden yang mirip-mirip. Pada intinya sih sebenarnya wasit-wasit kancut IPL ini harus lebih konsisten aja sih. Tapi ya karena kartu merah itu, permainan berubah banget sih. Brighton jadi jauh lebih dominan, dan ini menghasilkan gol penyeimbang mereka di menit ke-58. Jujur emang sejak Rice keluar lapangan, rasanya area center Arsenal tuh emang kelihatan lebih lemah. Makanya Minteh bisa lolos terima through ball dari dunk. Dan walau emang Raya melakukan save yang bagus, cuman ya Joao Pedro bisa menyelesaikan bola muntahan itu, dan kedudukan jadi sama-sama 1-1. Kalau dilihat dari heat map dan touch, half space sebelah kirinya Brighton nih cukup banyak digunakan. Dan ini tuh sebenarnya karena dua hal. Yang pertama, Joao Pedro dan Mitoma yang gue rasa akan menjadi kunci Brighton musim ini berdasarkan 3 game di IPL, emang banyak bermain di area itu. Kombinasi mereka emang bagus banget sih. Dan yang kedua, karena dari segi midfield yang kebanyakan main di area kanannya Arsenal itu Odegaard, yang emang kalau dibandingin sama Partey dan Rice secara defensif, dia nggak punya kapabilitas yang sebagus itu. Di match ini Brighton dapat 22 shots, sementara Arsenal dapat 11. Tapi emang kualitas penyerangan Arsenal jauh lebih bagus ya, dengan 7 shot on target, sementara Brighton cuma di 4 aja. Saka tampil gemilang dengan 3 shots on target, 1 kipas, dan 4 successful dribbles. Brighton nih emang pertahanan sebelah kirinya kurang kuat sih, tapi ya Saka emang bermain sangat bagus dan dapat 1 assist. Begitu pula dengan Havertz yang dapat 2 shot on target, 2 kipas, dan 1 gol. Sementara itu, lagi-lagi Joao Pedro tampil gemilang buat Brighton dengan 1 shot on target, 1 kipas, 4 aerial duels won, 4 dribbles, dan memaksa Arsenal untuk melakukan 3 foul. Role dia sebagai second striker yang bebas roaming kayaknya emang cocok banget sih. Dia jadi lebih bahaya dengan striker murni di depan dia. Mitoma juga bermain cukup bagus di match ini. Overall menurut gue Arsenal masih punya satu PR sih, dan ini tuh PR yang mereka bawa dari musim lalu gitu. Mereka butuh dinamika yang lain dalam penyerangan, karena walaupun emang mereka mainin Trossard di game ini, dan harus gue akuin kalau dibandingin sama 2 game sebelumnya dia lebih bermanfaat lah dibandingin sama Martinelli gitu. Tapi kembali lagi Arsenal tuh terlalu bergantung pada sisi kanannya dengan kombinasi Saka dan Odegaard, dan ini bisa menjadi masalah di kedepannya. Jadi menurut gue PR-nya Arsenal adalah dinamika yang baru, mereka butuh opsi yang baru untuk penyerangan. Lanjut ke pertandingan kedua, West Ham lawan Manchester City. Ya emang siapa lagi ya kalau bukan Erling Haaland yang dalam 3 pertandingan pertama di IPL udah dapat 7 gol. Kayaknya emang orang ini tuh beneran robot deh. Di menit 10 berkat passing blunder dari Emerson dan Paqueta yang gak siap terima bola, Haaland berhasil menyambut umpan terobosan Bernardo Silva dan mencetak gol pertama. Gak lama setelah itu, West Ham emang berhasil mengembalikan kedudukan dengan dribble yang bagus dari Bowen dan low cross di area penalti yang membuahkan own goal dari Ruben Dias. Di menit 30, lagi-lagi robot mencetak gol dengan tendangan roket dari asis Rico Lewis. Di gol ini kelihatan banget sih emang kalau City itu dominan banget. Mereka ada 6 pemain di kotak penalti musuh. Awal-awal babak kedua, West Ham
tampil dengan lebih menyerang, dan bahkan Kudus sempat menembak Mistar dari sebuah counter. Tapi ya meski begitu, di menit 83, Bapak Haaland kembali mencetak gol lagi dan ngelengkapin hat-tricknya. Kualitas tim Pep Guardiola dalam mengontrol permainan kayaknya emang nggak ada yang bisa nyaingin ya. Karena kalau kita lihat dari heat map dan touch-nya aja, emang City tuh dominan banget di match ini. Dengan 67% possession, mereka dapat 23 shots dengan 8 on target. Dan lebih dari 2 kali lipat total pass kalau dibandingkan sama West Ham di 726. Udah pasti Haaland bawa pulang man of the match. 5 shot, 4 on target, 7 touch di area kotak penalti musuh, dan sebuah hat-trick. KDB juga tampil gemilang dengan 2 shot on target, 6 key passes, dan 85% passing success rate. Untuk West Ham, gue nggak ngerti kenapa mereka masih pakai Antonio, padahal mereka udah punya Fulkrug. Pemain yang musim lalu cetak 15 gol dan 10 assist untuk Dortmund. Kudus dan Bowen rasanya bisa menjadi tombak penyerangan West Ham lagi untuk musim ini. Di match lawan City ini kita bisa lihat kalau keduanya punya kemampuan untuk nusuk ke dalam dari sayap. Overall, lagi-lagi City menunjukkan dominasinya ya di pertandingan ini. Kombinasi antara Rico Lewis dan Kovacic di area midfield tuh menjadi poin yang kuat bagi mereka. Ditambah lagi di depannya ada KDB dan juga ada Bernardo Silva. Sementara bagi West Ham, satu hal positif yang bisa mereka ambil adalah performa Aaron Wan-Bissaka yang di match itu dapat 2 key pass, dapat 3 dribble, 2 tackle, 2 interception, dan 2 clearance. Dan pertandingan terakhir yang mau gue bahas, ya karena emang gue cuma nonton 3 match aja ya di game week ini, adalah duel kelereng Belanda di Northwest Derby. Manchester United versus Liverpool, dan sayangnya Manchester United harus tunduk dan menelan kekalahan di kandang melalui musuh bebuyutan Liverpool. Trent cium kamera di menit 7, tapi ya ternyata golnya dianulir karena salah offside dalam build up menuju gol tersebut. Diaz akhirnya beneran ngebuka skor dengan sundulan yang nyaris bentrok dengan Szoboszlai untuk menerima umpan dari Salah di menit 35. Dan ini tuh merupakan produk dari operan Casemiro yang blunder. Di menit 42, Luis Diaz kembali mencatatkan namanya ke papan skor dengan first time shot dari assist Mohamed Salah lagi, yang tepat di pojok kiri bawahnya Onana. Lagi-lagi ini tuh gara-gara Casemiro nggak bisa keluar dari pressnya Liverpool ya. Blunder kedua yang membuahkan ke gol kedua bagi Liverpool. Pada akhirnya Liverpool memastikan kemenangan melalui gol dari Mohamed Salah di menit 56. Lagi-lagi one touch finish dengan assist dari Dominik Szoboszlai. Sebenarnya dari segi possession MU unggul di pertandingan ini ya walaupun emang cuma tipis sih. Tapi sebenarnya permasalahan MU tuh ada di finishingnya mereka. Sebagai contoh aja, waktu Zirkzee terima umpan lambung di depan gawang Liverpool. Harusnya dia itu bisa lebih klinis lagi dalam memanfaatkan kesempatan ini. Mungkin rangkuman dari match ini ya MU itu selalu kesulitan untuk lewatin high pressnya Liverpool. Sementara itu dari segi pressing sebenarnya MU tuh udah cukup bagus, bukan luar biasa sih, tapi udah cukup bagus lah, udah ada perkembangan dari musim lalu. Tapi dengan double pivot yang Liverpool punya di McAllister dan Gravenberch, ya mereka akan selalu menemukan celah untuk melakukan build up dari belakang. Meski Luis Diaz dinobatkan sebagai man of the match dengan 2 golnya dari 2 shot on target dan 1 dribble, menurut gue Mo Salah adalah standout performer di match itu. Salah dapat 1 shot on target, 3 key pass, 2 dribble, 1 gol, dan 2 assist. Emang selama match ini Salah tampil sangat baik sih, dan Dalot dan Martinez tuh kayaknya nggak bisa nge-contain dia gitu. Selain itu, Ryan Gravenberch yang musim ini tampil seperti pemain yang berbeda juga menampilkan performa yang luar biasa di match ini. Dengan 1 dribble, 3 kali menarik foul dari musuh, 2 tackle, 4 interception, dan 1 clearance. Sementara untuk MU, Casemiro bakal jadi bahan lawakan selama seminggu ke depan karena performanya emang jelek banget di pertandingan ini. 2 blundernya menghasilkan 2 gol untuk Liverpool. Sementara itu gue gak ngerti kenapa Rashford masih dimainin sama Ten Hag. Di match ini lagi-lagi gue ngerasa kalau Rashford tuh gak berguna, gak memberikan ancaman bagi Trent di sisi kanan Liverpool. Malah pemain kayak Amad Diallo yang selama 2 game terakhir tampil cukup bagus itu malah didudukin di bangku cadangan. Overall menurut gue pertandingan ini menunjukkan kalau Arne Slot itu bukan manajer yang kaleng-kaleng. Filosofi permainannya yang slow build up dari belakang, dan pressing yang tinggi itu menunjukkan kalau mereka bisa ngebuat tim kayak MU aja kebingungan mau ngelangkah kemana. Sementara itu high pressnya mereka juga menunjukkan kalau misalkan mereka bisa nge-contain tim-tim segede MU untuk susah keluar dari zona pertahanan mereka sendiri. Dan itulah recap gue untuk match week 3. Emang sih ini masih awal-awal banget ya, masih early banget. Cuman kita udah mulai bisa ngelihat indikasi-indikasi bagaimana tim-tim ini akan bisa perform dan bermain di musim ini. Setelah international break kita akan lanjut ke match week 4. Nah kalian bisa coba kasih tau di kolom komentar menurut kalian match-match apa yang harus gue tonton supaya nanti bisa kita bahas bareng-bareng di video gue yang selanjutnya. Thank you udah tonton videonya dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan see you on the next episode.